karya Benyamin Tison. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, apa kabar kalian hari ini? Pagi hari ini kita akan belajar. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga dan yang pertama kita akan belajar tentang penyesuaian terhadap lingkungannya. Dan yang kedua kita akan belajar menemukan informasi penting suatu pekerjaan. Dan yang ketiga nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai berguna terkait persatuan dan kesatuan. Nah, simak-simak baik-baik pembelajaran hari ini ya. Nah, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Jadi, tumbuhan itu belum beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan memiliki ciri-ciri khusus tertentu yang sesuai dengan tempat hidupnya. Nah, sesuai dengan habitatnya, nanti ada 3 ya. Ada 3 sesuai dengan habitatnya. Nah, hidrofit, dan penyelesaian diri tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Kita akan bahas ada 3. Yang pertama disebut dengan xerofit atau tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau kurang air. Kemudian ciri-cirinya misalkan berdaun kecil berbentuk duri. Apa daunnya seperti itu? Karena ya, batangnya berdaging dan berlapis lilin. Nah, fungsinya untuk menyimpan cadangan air. Dia memiliki akar yang panjang dan menyebar. Fungsinya untuk menyerap air. Ini tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau disebut dengan xerofit. Contohnya bisa ada tumbuhan kaktus, bisa lidah seperti itu. Kalian bisa cari contoh. Kemudian yang kedua disebut dengan hidrofit. Air. Ciri-cirinya mempunyai rongga udara pada batangnya untuk mempermudah penguapannya, dan mempunyai daun yang lebar dan tipis. Nah, biasanya daun ini juga muncul di permukaan air. Nah, daun yang lebar dan tipis ini juga fungsinya mempermudah penguapan. Nanti terlalu banyak air karena hidupnya di air. Kemudian stomata yang banyak untuk cepat ini baik yang terletak di daun maupun di batang. Nah, contoh tumbuhannya, coba anak bisa menyebutkan 3. Misalkan, ya, cengkeh, bisa yang hidup di air, pakai. Kita masuk tumbuhan yang ketiga, disebut dengan hidrofit. Nah, hidrofit itu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau basah. Yang cirinya daunnya tipis dan lebar. Misalnya daun yang muda cenderung menggulung. Kemudian batangnya tidak tampak karena di dalam. Nah, anak-anak, penyesuaian diri tumbuhan itu sebenarnya bisa juga untuk melindungi diri dari musuhnya. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat. Misalnya dengan menggunakan getahnya. Contohnya ada pohon karet, nangka, sukun, paya, mangga. Kemudian menggunakan duri, mawar, kaktus, putri malu, durian, salak. Kemudian ada yang menggunakan rambut atau bulu halus, contohnya pohon bambu ya. Kemudian main-main, jadi pohon bambu itu kan kalian pegang. Nah, kemudian namanya kalau bahasa Jawa kita kena ribut. Nah, itu kan ya. Tuh. Kemudian menggunakan racun. Ada juga tumbuhan yang menyesuaikan diri menggunakan racun. Contohnya tanaman gadung, jubung, dan jarak. Kemudian ada juga yang menggunakan minyak beraroma. Contohnya ada tomat, ada cabai, ada bunga bang. Kemudian menggunakan cairan berasa. Ada kopi, teh, pohon asam, belimbing bulu kan rasanya asam. Kemudian yang terakhir menggunakan kulit biji yang keras. Contohnya buah kelapa, sawit, dan salak. Itu contoh seperti beberapa tumbuhan ya. Sekarang coba kita perhatikan beberapa gambar tumbuhan ini. Ya, bisa ini termasuk
kan sesuai dengan apa hidup dengan apa ya tadi termasuk yang baik hidupnya di daerah kering, berarti termasuk tumbuhan xerophil. Kemudian ini ada apa yang C bentuk ya coba di tumbuhan apa coba mana hidupnya di air ya hidro. Kemudian ini buat apa teratai ya, lihat ciri-cirinya itu seperti yang aku sebutkan di awal tadi, daunnya lebar di atas permukaan air. Ini juga hidrofil. Dan yang terakhir, nah ini disebut dengan hidrofil di daerah lembab. Contohnya ada pakis, nanti ada tumbuhan pakis, supir. Nanti kalian bisa lihat lagi di sekitar kalian. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar tentang mencari sebuah informasi penting dalam bacaan. Langkah-langkah itu kita harus membaca dan memahami paragrafnya. Ya, menentukan kalimat utama di paragraf. Sudah kita pelajari ya di pelajaran sebelumnya. Kemudian setelah itu catat gagasan pokok yang termuat dalam kalimat utamanya. Atau bisa juga kita menggali dengan menggunakan kata tanya. Gimana caranya? Ada beberapa ya, misalkan nanti kalian buka di buku paket tema 2 ya, halaman 22. Nah, ada bacaan judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, situ ada kita bisa menggunakan beberapa kata tanya, misalnya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dimana. Ini kita untuk menggali informasi supaya kita bisa mendapatkan informasi huruf di contoh satu ya. Misalkan dengan menggunakan kata apa. Nah, sesuai dengan bacaannya. Di sini ada di paragraf yang ketiga ya nanti. Misalkan dulu pakai kata apa peranan Insinyur Soekarno, apa peranan Insinyur Soekarno Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kan ada jawabannya di sini. Jawabannya adalah itu berperan sebagai susun konsep, juga yang memiliki teks proklamasi, juga yang membacakan teks proklamasi. Misalnya, jadi kita menemukan informasi pentingnya ini dengan tanya di apa dan kemudian katanya, dan bisa seterusnya seperti itu. Nah, kemudian materi kita yang terakhir, kita akan belajar contoh nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan. Yang pertama, misalkan dengan menghormati, menghargai, dan tidak mengganggu teman, tetangga, atau saudara yang dalam misalkan dan keagamaan. Misalnya misalkan contoh ya, jadi ini menciptakan kerukunan. Ya, saling membantu antar tetangga atau teman yang sedang mengalami kesulitan atau musibah, meskipun mereka tidak satu suku atau daerah, satu daerah. Kemudian yang ketiga, misalkan bergaul dan saling bertegur sapa dengan siapa saja saat bertemu di jalan atau menghadiri acara tanpa memandang suku, budaya, agama, itu ya. Nilai-nilai selalu menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan antar masyarakat ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita sudah belajar di tema 1 yang kemarin ya, sudah jelas bunyi sila ketiga adalah apa ya, persatuan Indonesia. Nah, maknanya adalah kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan meskipun Indonesia sangat beragam agamanya, budaya, suku, adat, istiadat. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, pentingnya kita menjaga nilai kerukunan. Manfaatnya apa? Kemarin juga sudah kita bahas di pembelajaran yang kedua. Anak-anak bisa lihat kembali materi yang kemarin.